Jika diingat beberapa tahun lalu saya rame-rame tentang komplain saya kepada Kementerian Pertahanan tentang belanja pertahanan yang 1.760 triliun. Iya. Masih ingat kan? Nah, sebenarnya semua kekurangan, kekeliruan, dan bagaimana sebuah sistem pertahanan negara, bagaimana anggaran yang harus disiapkan tentang negara yang bervisi poros maritim dunia, itu sudah saya sudah saya hitung. Bagaimana juga berikut pembangunan apa sih kekuatan, bagaimana procurement atau pembelanjaan, semuanya sudah dihitung. Saya sudah jelaskan dan paparkan di TNI, Darat Laut Udara. Saya sudah paparkan waktu itu ke Panglima, saya sudah dipanggil Ketua Komisi 1 DPR RI dengan jajaran Komisi 1 dan Ketua DPR Ibu Puan Maharani. Saya sudah kirimkan juga kepada Presiden Republik Indonesia bagaimana dengan uh, poros maritim dunia itu, visi, doktrin, procurement, kesiapan, pembangunan kekuatan kita harus dibangun. Sekarang sudah tahun berapa, rupanya masukan saya itu belum direalisasi. Oke. Nah, apa yang saya belajar dari situ? Temuan saya dari kasus 1.760 triliun beberapa tahun lalu itu, hampir 2 tahun atau 1,5 tahun lalu, maka saya menemukan masalahnya bukan lagi pada anggaran, tetapi pada bagaimana masalah mendasar desain manajemen pertahanan kita. Jadi kita tuh menurut aku desain manajemen pertahanan kita itu sakit akut. Kalau sakit ini sakit akut ya. Ibarat dia tuh kapal bocor, jadi bukan karena accident, tapi memang flow by design kapalnya memang sudah nggak bagus aja gitu. Nah, contoh kecil aja ya. TNI ini belum atau tidak berkehendak menurut saya memisahkan antara karir militer administratif sama karir militer tempur. Iya, Ini mesti iya, dibedakan nih iya. perwira tempur. Nah, dua hal yang berbeda tapi tidak bisa dicampur. Tapi di kita ini terjadi percampuran. Satu-satunya, padahal itu kan butuh pendidikan akademik, butuh kejuruan, butuh berbagai kursus tempur dan aplikasinya di lapangan. Jadi doktrin dari zaman dulu hingga sampai sekarang ini itu masih Iya. begitu aja. Padahal karakter tempur di kawasan dengan tantangan AUKUS, DEQUAD, FPDA dan lain-lain yang sudah semakin merangsang masuk, itu sudah banyak berubah gitu loh. Nah, makanya make no mistake ya, ketika saya ngomong begini ini bukan saya menyalahkan orang per orang atau panglima per panglima atau menhan per menhan ya. Bukan, jangan begitu bacanya. Tetapi ada sistem yang mesti kita perbaiki. Apa itu? Siapapun menhannya menurut saya jika tidak melakukan revolusi, tanda kutip ya revolusi ini, dalam sistem pertahanan kita, dari yang inward looking, yang tadi pasif, defensif gitu ya, menjadi outward looking, jadi defensif aktif karena sesuai visi poros maritimnya Presiden Jokowi, maka Panglima TNI yang terbaik sekalipun itu akan selalu terjebak pada masalah sistemik. Jadi jika kurun waktu ini kalau kita lihat normalisasinya ini sebenarnya perlu dilakukan sekarang karena kalaupun kita bisa melakukan secara cepat dan revolusi maka dampaknya paling 1 dekade mendatang. Untuk melakukan perbaikan sistemik itu dibutuhkan banyak pihak atau stakeholder terkait ya. Ada Kemhan, ada TNI, ada Bappenas, ada Komisi 1, ada perguruan tinggi, ada Kementerian Iya. Perindustrian karena ini berhubungan dengan industri pertahanan. Nah, bagaimana ini semua yang bertanggung jawab pada sebuah sistem ini terbangun, ini memerlukan sekali lagi menurut saya bukan saja kan kadang-kadang kita lebih percaya konsultan luar negeri ya. Iya, Padahal banyak betul, Bu. benar, ini aneh buat saya. Padahal akademisi dalam negeri itu banyak yang lebih tahu. Kita tuh memang beda karena tentara kita kan lahir Iya. dari beda. Kita itu tentara rakyat. Hanya 5 negara di dunia ini yang punya tentara kayak kita. Aljazair, Israel, Indonesia, terus Vietnam, satu lagi saya lupa. Tapi yang masih survive sampai sekarang model begini itu hanya kita dan Israel gitu. Nah, jadi menurut saya sekali lagi ya ada studi yang menunjukkan masalah dasar sistemik itu di mana dalam beberapa tahun terakhir kita memerlukan keterlibatan TNI dan Kemhan sebenarnya untuk melakukan change management. Hari ini Panglima TNI Pak Yudo Margono sebenarnya sudah melakukan tahapan itu. Contohnya apa? Semua di Sesko TNI sekarang, Sesko Angkatan dan juga Lemhanas itu nggak boleh lagi perwiranya menjabat. Jadi begitu dia masuk Sesko atau Lemhanas yang kali ini ya, itu semua jabatan dilepas. Saya tanya pada Panglima kenapa? Supaya lahirlah pemikiran tadi yang bisa konsentrasi secara akademik dan secara fakta lapangan, baik tempur, baik administratur, untuk menunjukkan bagaimana roadmap pertahanan kita itu. Jadi kita berharap pasca 2024 ini semua stakeholder duduk bersama, ada change management yang mencakup total defense, artinya total keseluruhan pertahanan ya kan, mencakup training, mencakup equipment, mencakup personil, infrastruktur, doktrin, organisasi TNI mesti berubah Iya, juga. iya, Apalagi ada isu Lemhanas mengeluarkan isu kita punya pasukan iya. cyber sekarang kan, angkatan cyber. Nah, bagaimana doktrin harus berubah, organisasi berubah, bagaimana information system dan logistik juga harus berubah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.